Kita ke informasi lainnya pemirsa, menggunakan face shield tanpa masker ibarat pakai payung tanpa jas hujan. Ya, penggunaan face shield tanpa masker tidaklah efektif sebab partikel virus corona dapat menulari satu sama lain. Di tengah gencarnya imbauan mematuhi protokol kesehatan COVID-19, masih ada saja masyarakat yang hanya mengenakan face shield tanpa memakai masker. Padahal penggunaan face shield tanpa masker tidak efektif sebab partikel virus corona dapat menular satu sama lain. Face shield merupakan salah satu alat yang digunakan untuk melindungi mata dan wajah dari percikan kimia dan benda berbahaya. Face shield hanya berguna melindungi area wajah dari percikan makrodroplet. Sedangkan virus corona bisa bertahan di udara lewat partikel mikrodroplet dari percikan seseorang. Ya, pemirsa, sebenarnya untuk melindungi diri dari penyebaran virus corona, mana yang utama, face shield atau masker? Untuk membahas lebih dalam, kini kita sudah terhubung dengan Dr. Muhammad Fajri Adai, dokter umum relawan COVID-19. Selamat siang, Dr. Fajri. Selamat siang. Iya, Dr. Fajri, sebenarnya mana yang lebih efektif, menggunakan masker saja, menggunakan face shield saja, atau menggunakan keduanya? Ya, lebih baik menggunakan keduanya. Tapi prioritas adalah masker nomor satu. Karena masker melindungi kita dari droplet di luar dan face shield juga kalau mas. Tapi juga masker itu melindungi orang lain juga. Karena kayak knalpot ya, itu kan uap yang dikeluarkan ya, debu gitu misalnya. Nah, kalau droplet itu juga bisa ditutup gitu. Keluarnya, jadi pintu keluarnya ini yang penting untuk ditutup. Nomor satu tuh masker. Nomor satu. Wajib. Baik, tapi tadi dokter bilang lebih baik menggunakan keduanya. Kenapa keduanya, dok? Karena kan wilayah hidung dan mulut ini sudah tertutupi. Apakah perlu menutupi seluruh wajah untuk menghindari mikrodroplet itu tadi? Jadi mikrodroplet itu bisa masuk kan lewat hidung, mulut, atau misalnya ini mata gitu. Ada penelitian yang menyatakan bahwa orang-orang yang memakai kacamata atau perlindungan mata itu lebih sedikit gitu ya, atau lebih kecil risikonya untuk terjadi COVID gitu ya, tertular COVID gitu. Tapi tetap nomor satu masker. Kenapa begitu? Karena orang yang menggunakan face shield atau pelindung mata, itu pertama, dia kan otomatis kalau ada droplet langsung pun terhindar kan. Yang kedua, tangannya, karena dia pakai pelindung di mata, jadi tangannya nggak suka kucek-kucek mata gitu, nggak suka megang area wajah lah, mengurangi. Nah, face shieldnya juga standar kan, dari sini tutupin sampai dagu bawah sini. Gitu. Tapi tetap masker nomor satu. Gitu. Dok, kalau kita kan sering melihat mungkin kalau acara di media, di televisi ini seringkali hanya menggunakan face shield saja. Artinya kan tidak efektif ya. Kalau solusi yang menurut Dr. Fajri sebaiknya dilakukan untuk di media seperti apa? Sebenarnya nomor satu, ini harus bareng-bareng ya, harus bareng-bareng diskusi antara media dengan Satgas, dengan Komisi Penyiaran gitu. Sebenarnya Komisi Penyiaran Indonesia ini sudah mengeluarkan peraturan tanggal 25 November kemarin, nomor 12 nomor 20, itu mewajibkan menggunakan masker, kecuali misalnya penyiar berita misalnya, yaitu sebelum mulai dilepaskan dulu, kemudian dijelasin gitu, kemudian baru selesai dipakai. Jadi ada gestur itu satu. Yang kedua, dijelaskan, misalnya ini mau perform, mau nyanyi, oke, ketika menyanyi saja tidak menggunakan, tapi sebelum dan sesudah bernyanyi ya dipakai terus, lalu dijelaskan. Kalau di peraturan KPI itu dia menyatakan bahwa harus ada VT-nya, dijelasin gitu ya. Ini sebenarnya menggunakan protokol kesehatan ini. Jadi itu dijelaskan supaya masyarakat ini paham. Karena kan penonton TV ini kan ratusan juta orang ya, sangat besar gitu audiens dan influence-nya itu. Yang ketiga, tetap jaga protokol kesehatan di studio misalnya. Jadi tetap jaga jarak. Kalau emang pengen nggak pakai masker gitu, biar kelihatan wajahnya, ya ada pelindungnya misalnya, ya ruangannya disetting khusus, dan tetap jaga jarak 2 meter, 1 meter. Jadi udah dipikirin tuh desain ruangnya sama konsepnya tuh, sama produser, sutradara itu udah mikirin. Dan memaksimalkan editing juga gitu. Kalau misalnya dia taping, ya gimana caranya gitu, dimaksimalkan proses editing itu. Baik dok, sekarang yang menarik adalah face shield juga sekarang jenisnya banyak. Jika secara umum dulu face shield hanya ada yang berbentuk kacamata dan menutupi seluruh wajah, namun sekarang seiring dengan perkembangan fashion, ada yang hanya menutupi mata saja atau malah ada yang bentuknya juga tidak full mengcover bagian wajah. Sebaiknya
perlukah ada standar yang diciptakan agar semuanya secara merata dan tetap aman, Dok? Ya betul, perlu ada standar sebenarnya supaya paham orang pakai face shield itu yang bagus kan menutupi area mata dan sampai dagu ya, jadi panjang ke bawah gini. Kalau cuma mata doang ya kurang, kalau hidung doang kurang. Nggak jadi face shield, bukan pelindung wajah gitu. Jadi harus ada regulasi atau aturan yang jelas tentang itu gitu. Ya, Dok, kalau tadi Anda sampaikan mungkin sebelum siaran kan bisa menggunakan masker kemudian dilepas seperti yang sudah kita lakukan juga sebenarnya. Nah, untuk penyimpanan masker yang baru saja kita pakai itu sebaiknya seperti apa sih, Dok? Sebenarnya idealnya ada kantong khusus lah, dilipat ke dalam, bagian luarnya jangan dipegang, itu pegang talinya, lalu dimasukin misalnya di amplop khusus gitu, atau di kantong khusus, atau ya kalau misalnya di meja gitu, ada tempat khusus ditaruh gitu misalnya. Jadi bagian luar itu nggak boleh dipegang. Lalu nanti makainya juga megang bagian talinya aja, jangan bagian tengahnya. Tuh. Nah itu kan kalau masker sekali pakai bisa langsung dibuang dengan cara mungkin digunting dulu atau agar tidak salah gunakan. Nah tapi kalau face shield ini kan bisa dipakai berulang kali. Apakah bisa dibersihkan dan dengan cara apa dibersihkannya agar lebih efektif, Dok? Sebenarnya kalau pakai face shield bagian luarnya itu nggak boleh dipegang, itu satu. Karena kan ceritanya mungkin ada kuman tercemar. Yang kedua, cara bersihkannya ada dua jenis face shield. Ada yang dia sekali pakai, ada yang bisa dibersihkan. Jika memang bisa dibersihkan, itu bisa menggunakan disinfektan. Apa sih disinfektan? Itu larutan klorin aja ya, pemutih itu memutih rumah tangga itu bisa tuh dilarutin 1:1 kali 5%. Dibanding dilarutin, jadi 2 sendok aja, 2 sendok klorin masuk dalam 1 liter itu rumusnya begitu. Kemudian diambil lap ya, kita pakai sarung tangan, ambil lap, dibersihkan bagian luarnya, diusap. Udah, itu insya Allah kumannya mati. Bisa gitu. Baik, terima kasih Dr. Muhammad Fajri Adai atas informasinya. Semoga ini kita juga bisa terapkan ya dalam kehidupan. Lebih baik jika menggunakan masker dan juga face shield sehingga wajah kita aman dari mikrodroplet yang mengandung virus corona.